Saya Endi Sulistyo, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya didampingi oleh fasilitator hebat yaitu Bapak Nugroho Widi Pamungkas dan pengajar praktik Bapak Sunario. Dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya akan melakukan wawancara dengan pemimpin atau kepala sekolah, yaitu saya akan mewawancarai dua kepala sekolah yang berbeda instansi. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Pak ini. Perkenalkan, ini adalah Pak Dodi. Pak Dodi ini adalah kepala sekolah senior di Kecamatan Girimarto. Beliau banyak sekali prestasinya. Tentu beliau ini dalam mengambil keputusan sangat bijak. Jadi di sini Pak Dodi, saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mungkin Pak Dodi dalam kesehariannya atau mungkin dalam sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin di sekolah mungkin pernah menemui kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, yaitu suatu kasus yang tidak ada satu hal yang salah, yaitu benar lawan benar, dan yang kedua yaitu tentang rujukan moral. Rujukan moral itu terkait dengan suatu masalah, ada dua pilihan, tetapi pilihan yang satu itu benar dan pilihan yang satu itu salah. Jadi selama ini bagaimana jenengan itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu bagaimana cara jenengan itu mengidentifikasi antara kasus tersebut? Oke, karena ini merupakan pengetahuan baru tentang dilema etika. Padahal ini sudah kita laksanakan sudah lama sekali, tetapi kan tentang pengetahuan dilema etika itu merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan pada saat ini. Nah, dilema etika itu mungkin salah satu rasa yang dimana kita itu bertentangan dengan batin kita. Misalkan kita mengedepankan rasa cinta atau kasih sayang kepada orang lain, tetapi ada satu sisi yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita inginkan atau orang lain yang kita inginkan. Dan cara mengidentifikasinya yaitu mungkin ya, ada suatu permasalahan dalam lingkup pendidikan, terutama di sekolah saya. Contohnya misalkan ada peserta didik yang di rumah ya, kebanyakan sebagian besar itu perantauan ya, untuk orang tuanya perantauan, di rumahnya itu anak itu tidak terurus, misalkan tidak mendapatkan hak dalam kasih sayang atau pendidikan, terus orang tuanya tersebut mau mengajak anaknya itu ikut merantau, tetapi kan pada saat ini kan masih proses pembelajaran yang seharusnya tidak ditinggalkan ya, seketika misalkan. Nah, itu merupakan suatu dilema. Di satu sisi anak tersebut ingin ikut orang tua karena agar mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan penghidupan yang mungkin agar lebih baik, tetapi kan di satu sisi dilemanya anak tersebut tertinggal dalam segi pembelajaran ataupun mendapatkan ilmu pengetahuan di dalam kelas saat pada semester salah satu semester ini kan misalkan. Nah, itu kan kita mengidentifikasi adanya kasus seperti itu. Jadi cara kita mengidentifikasi ya dengan mempelajari kasus-kasus tersebut. Latar belakang orang tuanya bagaimana, terus sisi siswa itu bagaimana,
Nah, ini akan menjadi pertimbangan bagaimana cara kita untuk menentukan keputusan yang terbaik. Tentunya dengan melalui rapat atau melalui diskusi dengan guru yang lain seperti itu. Jadi cara pengambilan keputusan itu untuk mengambil keputusan terkait dengan dilema etika itu tadi, jenengan itu melakukan koordinasi, terus kemudian juga melakukan identifikasi, selain itu juga meminta pertimbangan guru atau pihak yang lain gitu ya. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini dalam mengatasi hal tersebut. Misalkan ada dilema etika, mungkin selain ya kasus orang tua atau murid yang dibawa ke merantau, itu mungkin kan banyak sekali kasus terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Jadi panjenengan yang biasa lakukan selama ini apa langkah-langkah untuk mengatasi atau prosedur seperti apa? Ya langkah-langkah yang biasanya saya ambil yaitu yang pertama mengenali kasus atau mengenali permasalahan yang dihadapi dalam sekolah saya ataupun pada diri siswa atau latar belakang siswa tersebut. Yang kedua, tentukan pihak siapa saja yang terlibat, apakah dari orang tua ataupun keluarga atau peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta dalam artian apakah ini benar toh permasalahan seperti ini kita ambil tidak hanya dari satu sisi tapi dari beberapa sisi, dari sisi orang tua, dari sisi siswa ataupun dari sisi tetangga ataupun keluarga besar lainnya ya. Nah selanjutnya kita menguji validitas ataupun kebenarannya. Setelah kita mencari fakta-fakta dan kebenarannya kita cari kebenarannya. Berarti ini memang permasalahan seperti ini memang benar-benar dialami oleh peserta didik tersebut. Terus selanjutnya melakukan prinsip resolusi. Terus misalkan berbasis hasil akhir peraturan, terus kita mengedepankan rasa peduli atau mengedepankan humanis lah, rasa kasih sayang terhadap orang lain. Setelah itu kita baru setelah data-data itu terkumpul, kita melaksanakan rapat kecil ataupun diskusi dengan guru yang lain, baru kita ambil keputusan untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan dari fakta-fakta ataupun diskusi yang sudah kita ambil atas itu. Jadi prosedurnya itu dengan tadi melalui diskusi, terus kemudian mengambil data serta fakta, lalu menyimpulkan berdasarkan hasil akhir atau berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepedulian tadi. Jadi keputusan yang diambil itu memang harus seperti ini. Terus kemudian langkah-langkah yang paling efektif untuk mengatasi dilema etika itu menurut panjenengan itu apa? Langkah-langkah yang sudah panjenengan ambil? Langkah-langkah yang efektif yaitu saya dengan guru itu langsung misalkan ada salah satu kasus yang sudah saya sampaikan tadi, ada dilema anak diajak ke perantauan padahal masih dalam proses pembelajaran, itu secara langsung guru datang ke rumah atau datang ke keluarga peserta didik tersebut menanyakan apakah permasalahannya ini benar atau salah. Dan setelah itu guru tersebut menyampaikan kepada saya untuk melaksanakan diskusi. Setelah itu bisa diambil keputusan yang terbaik itu bagaimana. Jadi tetap tadi ya mencari fakta, terus kemudian didiskusikan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Terus kemudian itu adakah tantangan yang panjenengan hadapi dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan dilema etika ini? Pasti ada permasalahan karena tidak mungkin kita berjalan mulus seperti itu, nggak mungkin, pasti ada permasalahan sedikit. Misalkan pada saat proses kita mencari fakta ke rumah itu pasti ada pertanyaan dari pihak keluarga dan lain sebagainya, tetapi
kan keinginan kita kan sebelum ikut pindah pada orang tuanya dengan orang tuanya sebaiknya menyelesaikan dulu studi atau pembelajaran yang ada di sekolah terlebih dahulu. Tetapi kan dari pihak orang tuanya kan menginginkan anaknya itu ikut dengan mereka ke perantauan. Nah, dari itu kan dari permasalahan orang tua ingin anaknya ikut ke perantauan, tetapi dari satu sisi sekolah biar anak itu bisa menyelesaikan dulu pembelajarannya, tetapi kan dari sekolah juga tidak menutup kemungkinan karena pihak orang tua itu kan mutlak dari keputusan dari pihak orang tua. Nah, itu kita diskusikan. Jadi tetap ada tantangan ya. Pasti. Tantangannya itu pasti mungkin dari pihak keluarga Yeah. yang bersangkutan, mungkin juga bimbang. Iya. Kalau anak saya itu akan saya ikutkan dengan saya untuk mencari nafkah, itu mungkin ketinggalan pelajaran. Iya. Kalau anak saya tetap saya tinggal di rumah, yang mengurusi siapa? Siapa, Seperti gitu. itu. Terus kemudian dalam menyelesaikan kasus di 5 etika itu, panjenengan itu langsung dapat diselesaikan saat itu juga, atau panjenengan terjadwalkan Ya. atau melalui prosedur yang ada. Ya, tidak langsung bisa terselesaikan, Mas, karena kita juga melalui humanis. Ya. Jadi tidak harus frontal langsung dari itu juga harus harus selesai gitu, enggak. Jadi kita sedikit demi sedikit mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, baru kita diskusi dengan orang tua, terus kita diskusi dengan teman guru untuk mengambil keputusan. Jadi setelah kita mendapatkan kasus itu, kita menjadwalkan. Iya. Oh, ini kita mengambil fakta, data, kita diskusi dengan orang tua, kita diskusi dengan guru, baru kita mengambil keputusan, itu terjadwalkan. Oke, jadi memang seperti itu ya, tidak bisa serta-merta jadi kasus itu langsung diselesaikan. Jadi harus memerlukan pertimbangan yang baik, yaitu mengumpulkan data, fakta, Iya. kemudian diskusi dengan pihak terkait, mungkin guru, Iya. orang tua, dan mungkin juga siswanya juga terlibat langsung. Iya. Nah, terus kemudian dari apa yang kita bicarakan tadi dari apa yang kita bicarakan dari tadi, yaitu terkait dengan pembelajaran apa yang dapat kita petik terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan kasus di 5 etika ini tadi. Jadi kira-kira pembelajaran seperti apa yang dapat kita petik bersama? Pembelajaran yang bisa kita petik dari di 5 etika itu, yang pertama yaitu rasa peduli, rasa cinta dan kasih sayang kita terhadap orang lain itu kita kedepankan, tapi tidak melalaikan prosedur atau peraturan yang sudah ada. Itu, dan untuk itu dari kasus-kasus di 5 etika itu juga mungkin menjadi satu pemikiran yang harus kita kedepankan, bahwa mungkin ada kasus lain ke depannya. Jadi kita harus yang pertama harus mempunyai langkah-langkah yang tepat, mengidentifikasi, setelah itu kita mencari solusi. Nah, itu merupakan pembelajaran yang mungkin akan kita hadapi nantinya. Jadi kita sudah siap untuk menghadapi permasalahan di 5 etika untuk depannya. Terima kasih Pak. Jadi pembelajaran yang kita ambil itu tadi, panjenengan itu lebih mengedepankan rasa kepedulian, rasa kasih sayang dalam pengambilan sebuah keputusan. Iya. Memang betul Pak, dari apa yang telah saya pelajari dalam program pendidikan guru kita tadi, memang ada 3 keputusan, yaitu yang pertama itu end-based thinking, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan hasil akhir. Iya. Terus kemudian yang kedua itu rule based thinking, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan peraturan yang ada. Iya. Itu kelihatannya lebih kaku, karena kalau tidak tidak. Nah, terus kemudian yang terakhir seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu care based thinking, Iya. yaitu memang keputusan yang terbaik, yaitu tentang rasa kepedulian. Iya. Jadi
memanusiakan manusia, yaitu humanisme. Jadi rasa kasih sayang, kepedulian terhadap orang lain itu memang menjadi keputusan yang terbaik. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini mengganggu waktu penjelasan tidak lama ya Pak, karena ya memang belajar itu suatu proses, jadi pengalaman belajar itu tidak hanya dengan guru, tetapi dengan rekan juga sebagai senior. Jadi kita dapat ya istilahnya ketika belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Terima kasih. Sukses ya Mas. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Selamat siang Pak Juni. Nggih. Ini sibuk apa ini kira-kira ini? Nah, ini kemarin habis selesai persiapan lomba FMS kan Pak. Ini kok tumben nih jauh-jauh ini ada apa nih Pak? Jadi gini Pak, ini saya kan ada tugas dari program guru gerak. Oh gitu, guru jadi. Iya, jadi gini saya itu dalam tugas itu ada wawancara kepada kepala sekolah ya notabene senior, dan saya ini memilih panjenengan karena saya yakin panjenengan itu adalah yang bisa memberikan motivasi saya, karena selain panjenengan sebagai kepala sekolah yang senior, dulu panjenengan juga sebagai instruktur nasional itu, jadi ya mungkin banyak pengalaman ya Pak. Jadi di sini saya akan mewawancarai jenengan terkait dengan pengambilan keputusan, yaitu keputusan sebagai pemimpin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan nih Pak terkait dengan pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan saat menemui masalah-masalah. Jadi gini Pak, pertanyaan yang pertama itu selama Pak Yumi itu memimpin sebagai kepala sekolah, itu bagaimana cara Pak Yumi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Yaitu di sini disebutkan bahwa kasus itu ada dilema etika dan rujukan moral. Itu cara panjenengan dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu bagaimana? Ya gini Pak Edis, jadi tadi kan kesannya saya pinter banget ya. Kita sharing aja ya, sharing, ngobrol nanti saling memberi masukan, dan setahu saya aja. Jadi sebetulnya di setiap sekolah itu juga masalah banyak, kondisi banyak, ya enggak. Tapi ini mohon maaf Pak Edis, sekali mohon maaf nih, karena saya kok baru mendengar gitu. Tadi ada istilah dilema etika atau rujukan moral. Ini kalau mau nanti bukan lintas ya, lintas cuma sedikit itu seperti apa nih? Jadi gini Pak, dalam pendidikan guru gerak itu identifikasi kasus itu ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, dilema etika itu adalah sebuah kasus yang keputusannya itu kedua-duanya itu adalah keputusan yang benar. Oh gitu. Kemudian itu kan menimbulkan dilema. Jadi kalau ambil seperti ini itu bagaimana kalau saya ambil itu seperti ini. Namun kedua keputusan itu adalah benar. Jadi kalau yang satunya rujukan moral itu terkait dengan moral kita sebagai seorang pemimpin, itu yang namanya rujukan moral itu jelas itu adalah ada keputusan yang benar, ada keputusan yang melanggar aturan, yaitu keputusan yang salah. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita agak nyambung berarti kalau dilema itu benar atau benar itu ya salah. Jadi begini Pak Edi, jadi dalam beberapa permasalahan di sekolahan itu memang sama seperti yang terjadi di sekolah sangat istilah ya. Jadi memang terkadang kita sebagai kepala sekolah itu mampu untuk mengambil keputusan. Entah itu terkadang waktu itu benar bagi saya, belum tentu itu benar bagi orang lain. Nah itu yang perlu kita identifikasi sejauh mana masalah itu ranahnya kemana. Karena saya benar atau salah. Kalau dibagi di benar ada tadi orang mana di dilema etika atau rujukan moral. Kalau rujukan moral mungkin agak simpel ya. Di sepanjang kita itu salah mungkin kita agak mudah gitu. Yang mungkin nanti jadi masalah manakala itu
dilema etika tadi. Iya. Benar, berarti kita harus bisa mengidentifikasi semaksimal banyak mungkin, mencari sumber sebanyak mungkin, mencari masukan sebanyak mungkin, mencari istilahnya mencari kemungkinan buruk ataupun kemungkinan terbaik dari yang kita ambil. Seperti itu aja. Oh, jadi pengidentifikasinya seperti itu. Jadi memang keputusan itu harus dilandasi kebenaran tadi ya Pak, nilai-nilai kebajikan biar karena benar itu kan tidak hanya untuk diri kita sendiri ya, benar itu juga untuk orang lain juga harus benar. Terus kemudian itu selama ini dalam pengambilan keputusan itu bagaimana Pak Yuni itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Yuni itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu cara penyelesaiannya itu bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan yang tadi bagaimana Pak? Jadi memang benar gitu, tadi dilema ya. Karena memang pasti ada yang baik ada yang terbaik. Nah itu yang harus kita ambil. Intinya kita menekankan pada kebajikan tadi Pak ya. Jadi yang terbaik dari yang baik lah. Karena saya yakin pasti dari dua hal tadi nanti pasti ada plus-plusnya. Maka kita meminimalisir kemungkinan terburuk dan juga kita memperbanyak di kebajikannya. Saya yakin sepanjang kita pakai hati nurani, kita pakai istilahnya tidak menggunakan ego, kita berdiskusi kemudian berpihak, saya kira kita akan menimbulkan keputusan yang paling tepat. Ya, dari keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Jadi keputusan yang paling ambil sebelum mendapatkan keputusan yang terbaik tadi, panjenengan itu harus melakukan konsolidasi, berdiskusi, terus kemudian juga membandingkan apa itu untung atau kemungkinan terburuk lah, kemungkinan terburuknya seperti itu. Terus kemudian Pak, itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau prosedur hampir sama seperti beberapa mahasiswa sebelumnya. Ya tetap kita harus bisa, kalau mahasiswa itu interpersonal, berarti dari kedua belah pihak itu kita cari semuanya. Jadi tidak dari kata satu pihak atau dari omongan. Jadi dari berbagai sumber, dari tetangganya, teman-temannya, atau yang lainnya. Jadi kita harus banyak mungkin mencari sumber informasi yang paling tepat. Bukan cuma dari satu sumber saja, jadi dari sumbernya. Dan tentunya saya kira dari sumber-sumber tadi tentunya akan mengarah pada keputusan yang meminimalisir kelemahan atau meminimalisir kemungkinan terburuk tadi. Jadi ya pasti saya yakin tetap kalau misalnya person akan ada person yang menguntungkan, ada person yang akan diuntungkan, dan itulah yang manakah yang paling paling tepat. Kalau untuk anak ya paling yang kita berpihak pada anak gitu. Jadi prosedur yang Anda lakukan sebelum mengambil keputusan itu bagian mengumpulkan data dan fakta. Betul. Data dan fakta itu agar keputusan yang panjenengan ambil itu kemungkinan terburuknya dapat diminimalisir. Terus kemudian keputusan itu juga yang berkaitan dengan siswa itu harus berpihak pada murid atau berpihak pada siswa itu tadi. Terus selanjutnya Pak, itu hal-hal apa saja itu yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan tadi? Sama seperti tadi Pak, yang paling efektif tetap selain kita menggali semua informasi dari segala ini, ya entah terkecil apapun, juga konsultasi dengan sesama guru, sesama karyawan, juga komite, dan kalau memang itu menyangkut dengan luas masyarakat, jadi kita harus bisa dengan masyarakat sekitar, masyarakatnya, mungkin sampai ke kepala desa, sampai ke itu kita rangkum semua, kita rangkum. Kalau hanya di atas kelas, saya yakin takutnya kalau itu akan melewat. Nah, harus semua pihak harus relasi semua pihak itu apa? Jadi dalam apa itu pengambilan keputusan yang paling dengan agak efektif itu tadi adalah melakukan konsolidasi, juga artinya bermusyawarah ya, bermusyawarah menggandeng semua elemen yang berkepentingan seperti itu. Terus selanjutnya Pak, hal-hal yang menjadi tantangan selama ini dalam mengambil keputusan itu apa? Bukan itu yang paling berat. Jadi pasti ada kata tadi pasti ada yang paling berat manakala
untuk permasalahan konflik pribadi dua tiga orang itu paling bagaimana? Karena pasti akan menyinggung satu pihak, pasti akan ada pihak yang diduga, ada pihak yang diuntungkan. Kita posisi kita tidak berbentuk berat sebelah nih, tapi karena kita membuatkan kebajikan terkadang bagi beberapa orang dianggap sebagai itu yang salah. Jadi kalau untuk anak agak mudah Pak, karena kita berhubungan ada anak. Kalau khusus sekolah, penting kita ke sekolah. Tapi kalau kasus-kasus yang individual itu ada bagaimana menyinggung perasaan masing-masing. Jadi itu agak penting saya. Jadi yang menjadi tantangan itu manakala kasus itu menyangkut pribadi masing-masing. Ya, jadi sebagai seorang pimpinan tentunya ada konflik antara mungkin atasan dengan bawahan mungkin atau dengan rekan sejawat, itu berarti kan ranahnya individu. Jadi itu mungkin yang menjadi tantangan panjenengan. Terus selanjutnya, apakah Anda itu memiliki tata kelola atau jadwal khusus itu dalam mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan keputusan yang diriwayatkan tadi itu, adakah mungkin ya jadwal khusus atau bagaimana? Nah, kalau tentunya kita lihat dulu masalahnya Pak itu. Kalau masalah termasuk dari simpel gitu, tidak harus melibatkan orang banyak, masalah agak kompleks mungkin bisa kita selesaikan tentu juga di situ juga. Tapi kalau masalahnya agak kompleks menyinggung beberapa pihak, tentunya ada yang bukan jadwal khusus, cuma ada tata waktu yang dilalui, mulai dari tadi investigasi dulu lah, kemudian nanti ada musyawarahnya, ada kita mengundang beberapa pihak, kita akan saling berdiskusi sampai akhirnya membuat keputusan. Kalau jadwal khusus saya rasa tidak ada jadwal khusus, tetap ada rentang waktunya Pak. Jadi misalkan ada sebuah kasus itu dalam pengambilan keputusan itu memang sesuai tingkatannya ringan bisa kita lakukan tingkat sekolah. Jadi misalkan ada kasus itu berat, mungkin panjenengan bisa sesuai prosedur atau mungkin terstruktur ya penyelesaiannya. Terus selanjutnya ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membuat mudah panjenengan itu dalam mengambil sebuah keputusan? Tentunya semua pihak Pak, terutama ya dengan pihak-pihak di sekolah, kalau itu ada sekolah. Karena saya yakin kalau di era sekarang itu sudah bukan zamannya seorang itu diktator. Bukan zamannya orang itu tangan besi lah istilahnya, ataupun semau saya tetap kita harus sekecil apapun masalah itu harus didiskusikan. Minimal dengan rekan sejawat kita dulu ada sekolah itu minimal seperti itu Pak. Jadi itu ya Pak, jadi ada rekan dalam menyelesaikan yaitu sebuah keputusan itu perlu adanya ya intinya kolaborasi ya Pak, tidak serta-merta sebagai pimpinan masalah ini mutlak menjadi satu keputusan. Itu dihindari Pak, jangan sampai kepala sekolah lagi dalam kecil lah langsung gaitan kita setelah pun kita diskusi dan terus kemudian Pak, ini ya, dari apa yang kita bicarakan tadi itu mungkin ada pembelajaran yang mungkin Pak ini dapat dari pengalaman pengambilan keputusan dari tadi, mungkin ada suatu pengalaman itu yang menjadikan pembelajaran untuk panjenengan itu apa Pak? Banyak Pak ini, ternyata setelah hasil panjenengan ikut di program ini luar biasa. Saya tahu ternyata ada pemilahan, ada dilema etika, ada istilah apa namanya bisikan moral. Dan intinya saya yakin semua sekolah itu bermasalah. Bagaimana kita bisa menempatkan diri tadi yang dilema etika, ya saya belum tahu juga sih Pak ini mengajukan moral. Mudah-mudahan intinya apa ya, setiap kita lakukan itu entah itu dilema etika ataupun di moral itu bisa untuk bermuara pada kebajikan bersama. Bukan semata-mata untuk kita sepihak. Terima kasih Pak. Jadi sama-sama pengalaman yang bisa dipetik bahwa semua keputusan itu muaranya adalah pada nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Pak Yudi. Saya tidak salah pilih ini untuk melakukan wawancara. Panjenengan sebagai instruktur nasional yang luar biasa, selain itu juga memandu KKG bermutu, wah luar biasa sekali.
dan jadi kita bisa saling mendapatkan ilmu baru ya Pak. Semoga sukses. Iya, Sudah terima kasih selesai Pak. TGP-nya selesai, nanti jangan lupa untuk disebarkan ke yang lainnya. Siap Pak, ini nantinya insya Allah mungkin ya selain itu mungkin rencana saya juga Ya, lagi ya kita pakai istilah diseminasi gitu. Ya, gitu. Praktek baiknya disampaikan ke yang lain, dan KKG bisa nanti kalau perlu saya undang KMU untuk mengisi. siap Pak, insya Allah siap. Gitu. Ya. Terima kasih Pak gitu ya. Ya, Jadi, saya yang terima kasih Pak mungkin memberi waktunya.